Udah naik, diturunkan juga. Ini kali kok jauhin dia. Kastelnya tuh, kastelnya. Pak apa namanya? Pak Kastelnya sapu? Pak apa namanya? Pak Jamal. Bisa tuh? Ya. Nampak kan Pak Jamal kan? Nampak kan? Maksudnya nampai, Cok. Nah, jadi tandai anu apa Jokowi. Nanti saya kan dipusing, jamaahnya itu dipusing apa? Ya, kita mulai. Yang lupa pulang. Jangan macam kalau saya Maksudnya tinggal pulang. Sama ini. Salah kedengaran. Udah sudah? Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى شبد القدر الجيلاني البغدادي وإلى روح أبو القاسم إمام جنيد البغدادي وإلى روح أبي حميد محمد بن محمد إمام الغزالي وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى أرواح معلمينا ومشايخنا أجمعين وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى أرواح والدينا وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وللشيخ ابن حجر العسقلاني وللشيخ إمام نووي الجاوي البنداني وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Jamal sebagai sahibul bait, ya, tempat kita mengaji. Pertama-tama puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya, mulai nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, lapangan waktu serta kekuatan hingga kita dapat berhadir di rumah Sahibul Bait ini dalam rangka melanjutkan ta'lim pengajian kita. Kemudian selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat beliau benar-benar kita harapkan di hari kiamat kelak. Kemudian kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ashrun. Bermula maqalah nasihat yang ke-28 An Hatim dari Syekh Hatim, ini Syekh nama Syekh Hatim Al-Asom, Hatim Al-Asom yang dia pura-pura tuli, ya, ada seorang wanita buang angin, ya, dia pura-pura tuli supaya wanita ini nggak malu. Kemudian digelarlah Hatim yang tuli, padahal bukan tuli, supaya mengelakkan si perempuan ini tidak malu. Jadi An Hatim Al-Asom dari Hatim Al-Asom rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, anau bahwasanya qol berkata Hatim, Syekh Hatim, apa katanya? Man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Kata Syekh Hatim, man sarrafa, barang siapa mengarahkan arba'an, 4 perkara, ila arba'in, kepada 4 perkara yang lain, wajadal jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Ini kata Syekh Hatim. Barang siapa mengarahkan 4 perkara kepada 4 perkara yang lain, dia akan mendapatkan surga. Maksudnya apa? Man taroka arba'an, barang siapa meninggalkan 4 perkara, watawajjaha, dan dia menuju ila arba'in, kepada 4 perkara yang lain, wajadal jannata, maka dia akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Mana dia yang pertama? Nah, ini kan yang 4 nanti ada 2, 3, 4, 5, 10 makolahnya berisi 4 nasihat. Pertama, an-nauma ilal qabri, dia mengalihkan tidur ilal qabri, kepada kuburan. Ini yang pertama. Mengarahkan, mengalihkan an-nauma, tidur, ilal qabri, kepada kubur. Itulah matannya. Matan ini disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mengalihkan tidur ilal qabri, ke kubur. Maksudnya apa? Ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Maksudnya bi antara rohatan naum, bahwa seseorang itu meninggalkan enaknya tidur, lezatnya tidur, wa tawajjaha, dan dia menghadap ila rohatihi, kepada senangnya tidur, fil qabri, untuk perbekalan menghadap kuburan. Itu maksudnya. Maksudnya apa lagi? Di taswiriyah, gambarannya bagaimana itu meninggalkan tidur menuju kuburan, ya. B, dengan an-amila, dia beramal solehan, amal soleh, li ajlihi, untuk
menghadap kuburan. Jadi pada hakikatnya tidur yang sebenarnya bukan tidur di dunia, tidur nanti di kuburan. Jadi jangan habiskan waktu malam itu dihabiskan untuk banyak tidur, banyak ibadah, banyak mengingat mati. Padahal tidur yang sesungguhnya itu yang hakiki nanti di kuburan itu. Makanya di kubur itu ada dua, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nikmat kubur itu bagaikan tidurnya pengantin. Wah, bagaimana ini yang udah pengalaman pengantin? Kalau bisa jangan siang, malam terus. Tidur malam. Nggak usah tidur. Jadi kuburan itu ada dua itu, walaupun kita lihat ukurannya satu, itu ada dua itu, dua kemungkinan bisa mendapatkan nikmat kubur, bisa mendapatkan azab kubur. Nikmat kubur itulah bagaikan tidurnya pengantin. Jadi kubur itu bisa merupakan lubang dari lubang-lubang neraka, bisa juga taman dari taman-taman surga, tergantung waktu kita hidup di dunia amalnya. Makanya di sini jangan katanya banyak tidur, jangan kau habiskan malam yang panjang dengan banyak tidur. Kemudian jangan kau keruhkan siang terang menderang, jangan kau keruhkan, jangan kau habiskan dengan banyak tidur, tapi ibadah. Ingatlah tidur yang sesungguhnya itu yang hakiki adalah kuburan. Ya bangun, tahajud, baca Quran, seenggak-enggaknya kita punya wiridan, punya amalan sebelum tidur. Kita sholat witir dulu, entah sholat aja, baca surah Al-Muluk. Surah Muluk ini apa namanya, fadilahnya bisa melepaskan siksa kubur. Nah, itu dia. Kan pendek itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia. Dan seterusnya. Itu pangkalnya. Pangkalnya. Jadi diusahakan kita ini punya wiridan. Punya wiridan itu punya amalan harian lah. Jangan kosong mau tidur gitu aja belum gelas. Sholat dulu kita, sholat taubat, nggak mesti kita berbuat dosa. Ada kadang-kadang dosa yang kita sadari, padahal itu di sisi Allah dosa. Sholat taubat dulu 2 rakaat, baca surah Muluk baru tidur. Jadi surah Muluk itu bisa melepaskan dari siksa kubur. Karena kata Nabi, setiap orang yang lepas siksa kubur, di kubur itu nggak dipres sama malaikat, ya mudah aja, ke akhirat nanti lebih mudah lagi urusannya. Tapi kalau dikubur dan dipres malaikat, disiksa malaikat, ke sana lebih payah lagi. Nah, jadi kuburan itu bisa lubang dari lubang-lubang api neraka, ya, dan juga merupakan taman dari taman-taman surga. Ada nikmat kubur, azab kubur, tergantung amal kita lah waktu sehat ini. Nah, itu dia pertama. An-naum, tidur ilal kubri, memalingkan tidur ke kubur, maksudnya beramal soleh, ya, untuk menghadapi kuburan, untuk menghadapi kematian. Yang lalu kan dikatakan juga, man dakhalal kubro bila zat, barang siapa masuk ke kubur bila zat, zat itu bekal, sholat, puasa, zakat, haji dan selain lainnya yang perbuatan baik lah, ya, tanpa bekal, faka'annama, maka seolah-olah rokiba, dia masuk fil bahri, ke lautan, bila safinah, tanpa sampan, ya tenggelam lah. Minta pertolongan dia kepada orang di dunia, ya kalau ingat suaminya, ya kalau ingat istrinya, ya kalau ingat kawan-kawan yang ngirim doa. Kalau enggak ya apalah, tenggelam ke lautan, lautan siksa. Nah ini yang pertama, tidur diarahkan ke kuburan, maksudnya beramal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kita diantar orang ke kubur. Nanti kalau orang masuk kubur, ya Allah izinkan aku ke dunia untuk sholat sunnah 2 rakaat aja, nggak bisa. Kemarin kemana? Nah gitulah pembahasan kita.
Ya Allah, izinkan aku hidup ke dunia lagi untuk baca tasbih. Subhanallah, nggak bisa. Kemarin kemana? Gitulah bahasa kita. Ini dia, yang pertama. Yang kemudian yang kedua, wal fakhra ilal mizan. Ya. Meninggalkan berbangga-bangga, fakhr. Makanya Fakhrudin bangga dalam agama. Fakhrudin almarhum Fakhrudin Sarumpait dan Mingga Rupodi. Fakhrudin namanya. Juga Fakhrudin Nasution. Ori juga kawan ini. Fakhrudin. Jadi yang kedua wal fakhra ilal mizan. Meninggalkan berbangga-bangga, meninggalkan bermegah-megah ilal mizan kepada hitungan amal. Karena kita nanti sikap kita akan ditimbang. Ya, mana amal berat amal baiknya, mana amal buruknya. Ditimbang nanti. Kalau berat amal baiknya ke surga, kalau berat amal buruknya ke neraka lah. Nah, itu dia. Jadi yang kedua wal fakhro, berbangga-bangga, bermegah-megah, ya, dialihkan ilal mizan, ketimbangan amal. Maksudnya apa itu? Ini disarahkan, dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ya. Maksudnya gambarannya itu dalam nahwu Pak, namanya baknya taswiriyah. Gambarannya itu bagaimana? Meninggalkan berbangga menuju timbangan amal. Bi antaroka, dengan bahwa seseorang itu meninggalkan tatawul, bersombong-sombong, bermegah-megah ala nas, kepada manusia, bi ta'didil manakib, dengan menghitung-hitung kebaikan-kebaikannya. Kebaikan aku banyak, kalau nggak ada aku masjid ini nggak beres nih. Kalau nggak ada aku pesantren ini nggak jadi nih, telantar ini. Tinggalkan itu, tinggalkan menyebut-nyebut kebaikan sendiri. Makanya kata Nabi, orang yang bahagia itu melupakan amal-amal kebaikannya. Dia pernah berbuat baik, lupakan. Tapi ingat dosa-dosanya, itu orang yang bahagia kata Nabi. Nah, berbuat baik dimanapun, lupakan. Itu jangan lupa, itu tercatat dalam amal kebaikan kita. Lupakan. Kalau kita berbuat baik, tapi ingatlah dosa-dosa kita. Jadi bi'antarokat tatawul, dengan bahwa dia meninggalkan berbangga-bangga, bersombong-sombong ala nas, kepada manusia, bita'didil manakib, menghitung-hitung kebaikan-kebaikan, ditinggalkan. Kemana mengarahkannya? Menujunya watawajjaha, dan dia menghadap ila amalil hasanat, untuk berbuat amal kebaikan yang banyak lagi. Li ajli ziyadatiha, karena untuk menambahkan amal-amal tadi bil mizan, dalam timbangan amal, supaya amal kita itu kebaikannya berat, timbangan keburukan sedikit. Jadi kalau ada daun timbangan, beratnya kebaikan, lebih berkebaikan, insyaallah nanti ke surga. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat, warohata ila sirat, meninggalkan enak-enakan, meninggalkan nyantai-nyantai, meninggalkan berleha-leha. Itulah bahasa kita. Ila sirat, untuk menuju titian siratul mustaqim. Karena tiap kitanya akan melalui namanya sirat, yang katanya tajamnya melebihi pedang. Kemudian rambut dibelah 7, tipisnya itu yang akan kita lalui nanti. Bawah yang neraka, depannya kalau lolos bisa ke surga. Tiap kita ini akan mengalaminya. Siratul mustaqim, sirat. Jadi meninggalkan berleha-leha, enak-enak, nyantai-nyantai, ila sirat, menuju sirat. Maksudnya bagaimana itu? Bi'antaroka, dengan bahwa dia meninggalkan rohatal badan, ya, nyana-nyana, enak-enak tubuh, santai badannya, nggak mau ibadah. Gimana diarahkan? Watawajjah, dan dia mengarahkan ila amalin, ke amal soleh, yusri'ul murur, yang amal soleh itu akan
mencepatkan dia murur lewat ala sirot, di titian sirot. Dan tergantung amal juga ini. Ini makanya hidup ini sebenarnya hidup yang hakiki nanti di akhirat. Hidup di dunia ini persinggahan. Hidup di dunia ini ibarat nanam. Nanam, panennya kapan nanti? Pas kita udah meninggal sama di alam akhirat. Jadi jangan mimpi kita mau panen, mau dapat pertolongan, kalau di dunia nggak mau nanam amal-amal kebaikan, jangan mimpi. Sama kayak di dunia, mau panen padi tapi nggak mau nanam. Sedangkan nanam padi aja rumput ikut tumbuh. Banyak perbandingannya. Ya, jadi meninggalkan enak-enak, ya, nyantainya badan, enaknya badan, menghadap menuju mencepatkan dia lewat di atas sirot. Karena orang lewat di sirot ini Pak masing-masing macam-macam. Ada yang lewat udah sampai dia ke surga, bagaikan kilat yang menyambar. Tergantung amalnya. Kalau dia cepat memenuhi panggilan Allah, perintah Allah, cepat juga. Ada yang kayak orang naik kuda, gedebuk. Ada yang kayak orang lari-lari. Tergantung amal. Ada yang kayak orang jalan. Ada yang orang kayak melesot. Ada yang baru masuk terjungkal masuk ke neraka. Tergantung amal perbuatan waktu hidup di dunia. Nggak bisa gotong royong. Nggak bisa gotong royong, nafsi. Urus sendiri-sendiri. Makanya kalau di dunia jangan nafsi lah. Itu nafsi adanya nanti di akhirat. Di dunia jangan nafsi. Kenapa? Di dunia tempat kita beramal soleh, menanamkan kebaikan. Nanti pahalanya di akhirat, jangan nafsi. Di akhirat nanti bernafsi, karena pahalanya masing-masing. Wazalika, yang demikian itu, ya, cepatnya seseorang lewat di atas sirat bi isra'i ijtinabil ma'asi. Kalau dia cepat meninggalkan maksiat, cepat melaksanakan perintah Allah, cepat juga dia lewat. Udah sampai dia. Maksiat cepat ditinggalkannya. Maksiat yang tinggalkan. Perintah Allah cepat juga kerjakan. Cepat juga lah dia lewat nanti di sirat. Tergantung amal kita waktu hidup di dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasyahwata ilal jannah. Meninggalkan nafsu syahwatnya, keinginannya ilal jannah, menuju surga. Bagaimana itu meninggalkan syahwat menuju surga? Bi antara kasyahwata, dengan meninggalkan nafsu syahwatnya, wa tawajjaha, dan dia menghadap ila masyaqqatil ibadat, kepada ibadah yang sulit. Ibadah kan sulit. Bangun subuh ngantuk, tahajud ngantuk, puasa Ramadan, macam lah, kan sulit itu. Kenapa? Fa innal jannata huffat bil makari. Sabi. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu huffat, dikelilingi bil makari, dengan yang dibenci, dengan yang enggak dienai, yang tadi. Sholat, malas sekali nih. Puasa, udah giliran puasa Ramadan, kumat penyakit mahnya. Padahal kalau nggak mau. Waalaikumsalam, masuk Pak Haji. Masya Allah. Masuk Pak Haji. Sini aja lah. Iya. Sini aja. Sini aman. Nggak bisa pisah lagi. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga huffat, dikelilingi bil makari, dengan yang enggak disenangi, yang dibenci.
Ya tadilah sholat, puasa, zakat, nuntut ilmu, kan? Nah, sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan nafsu syahwat, enjoy, ya, apalagi zina, judi, macam itu kan nikmat semua, enjoy. Tapi akhirnya apa itu? Neraka. Nah, makanya surga dikelilingi dengan yang dibenci, yang nggak disenangi. Nah, neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakkan nafsu syahwat. Nah, kita teruskan. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishrun, maqalah nasihat yang ke-29 an Hamid Al-Laqaf, dari Syekh Al-Hamid Al-Laqaf rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, annahu qol, berkata Hamid Al-Laqaf, apa katanya? Arba'atun minal umur, ada 4 perkara, tolabnaha, yang kami cari 4 perkara itu, fi arba'atin minal masalik, pada 4 jalan. Fa'akhtokna, kami salah turukoha, jalannya, ya, salah jalan dalam menempuh 4 perkara, ya. Fawajadnaha, maka kami dapatkan 4 perkara itu fi arba'atin ukhra, pada 4 yang lain. Nah, itulah bahasanya gitu, ini bahasa Arab ini. Mana yang pertama? Pertama tolabna, itu tolabat, tolabu, tolabat, tolabata, tolabna, tolabta, tolabtuma, tolabtum, tolabti, tolabtuma, tolabtuna, tolabtu, tolabna. Arti menuntut, mencari kami. Nah, kena bahasa Arab ini, tasrif, Pak Jamal, Bang. Tolabna, mencari kami, al-ghina, kekayaan, ay al-yasar, kesenangan. Kami mencari kekayaan, kesenangan, filmal, dalam harta benda. Itulah, kalau kayak banyak harta benda, senanglah kami. Tapi sebenarnya pawajadna, kami dapati kekayaan itu rupanya bukan dalam kekayaan, fil qanaah, di dalam qanaah. Nah, ini maksudnya. Kami salah jalan, pikir kami, ya, kekayaan itu bisa menyenangkan kami. Rupanya kami dapati kekayaan itu adalah qanaah. Qanaah itu bahasa sederhananya memandangkan apa yang ada. Qanaah itu gambarannya seorang suami pulang ke rumah jam-jam lapar, buka sangi, tempat makanan, ada nasi situ, ada dandubi rebus, ya kan? Ada terong rebus, ada sambal teri. Udah, tengok, udah nggak nanya deh, mana deh ikannya deh, mana deh dagingnya deh, nggak nanya. Qanaah itu memadakan apa adanya. Udah mau makan tapi ngasih, tapi mau belanja seperti itu. Nah, jadi yang sebenarnya kami dapatkan kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tapi fil qanaah. Qanaah itu apa? Memandangkan apa yang ada, gitulah bahasa sederhananya. Nah, di sini tuliskan fir ridho, senang, bil kismah, dengan bahagian yang datangkan oleh Allah, ya. Wa fi sukunil qalbi, dan tenangnya hati. Jadi qanaah itu ridho. Ngaji, raditu billahi robba, raditu billahi robba, aku ridho, aku senang Allah robba, sebagai Tuhanku. Raditu billahi robba wa bil islami dina, aku ridho, aku senang Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul, aku ridho, aku senang, ya, Nabi Muhammad itu Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi qanaah itu ridho, senang. Dia melihat siapa yang memberinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pelan-pelan kita belajar ini, Bapak, ya. Riyadhah latihan. Beginilah orang itu, udah sampai.
Kurang-kurang kita belajar lah. Jadi orang itu bukan melihat berapanya, sedikit banyaknya, tapi melihat siapa yang ngasih. Yang ngasih Allah. Alhamdulillah. Ini hari dapat segini, besok mana tahu, gitu kan. Alhamdulillah. Dapat lagi istri yang soleha, Dek, abang cuma dapat segini, Dek. Alhamdulillah, Bang. Besok kan besok mana dapat lebih kan, alhamdulillah Bang. Nah, sabar kan istri soleha. Jadi curhat ya, curhat. jangan nanti suami pulang bawa sedikit goblok, suami bodoh. Tengok tuh orang-orang nggak bisa bilang apa-apa. Oh, bening lah suami. Orang sana maling. Orang Sana. hingga. Jangan sampai. Ya syukuri. Makanya cari apa sejalan lah enak. Dapat sedikit, alhamdulillah, senang istri itu. Dapat banyak, senang juga, alhamdulillah, sejalan enak. Jangan merengut boleh Bang kan? Hah? Jangan merengut. Kalau perempuan merengut wajar, nggak apa-apa. Wajar lah. Biasa. Udah capek dia di rumah itu, nampaknya urusan rumah berat itu. Iya. Oh, nyuci, masak, ngeladenin ini itu, anak-anak lagi ya. Kalau bapak ini malam bisa tidur, kalau ibu apalagi punya anak kecil kan, aduh, merengut ya wajar lah perempuan. Kawan nggak mau. Udah bantuin mana? Alasan. Apa iso? Cari kawan. Jadi orang qanaah itu ridho, senang, bil kismah, dengan bahagian dari Allah. Apalagi udah senang, ridho dengan bagian dari Allah, pemberian Allah, rezeki dari Allah, dan wa fi sukunil qalbi, tenangnya hati, nggak bingung hati itu tenang aja. Inda adamil ma'lufat, ketika ketiadaan sesuatu yang biasanya ada, dapat rezeki itu tiba-tiba nggak ada, tenang aja hatinya. Nah, itu dia. Inda adamil ma'lufat, ketika ketiadaan yang biasa dapatnya nggak dapat, hatinya tenang. Itu orang qanaah. Kalau bahasa kita memadakan apa yang ada. Kalau ini ridho dengan pembagian Allah. Kalau nggak ada yang biasa dapat, tenang hatinya. Itulah qanaah. Kemudian yang kedua, wa talabna ar-rahata, kami mencari kesenangan, kami mencari kenyamanan. Fi surwah ay kasratul mal, kami mencari kenyamanan, kesenangan, ya, pada banyaknya harta. Rupanya salah itu, makin pening nanti rupanya. Fawajadnaha, maka kami dapatkan kesenangan itu, kenyamanan itu, fi qillatil mal, pada sedikitnya harta. Kalau harta banyak kan banyak pikiran kita. Bisnis ini, bisnis semua dipikirkan itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang pebisnis, ya, yang kelas-kelas tajir lah, nampaknya enak itu, tapi pikirannya penting itu. Sana sini ngurus, sana sini, nampaknya enak. Tidur nggak nyenyak. Berubah di belakang, apa itu? Bangun. Takut hartanya hilang? Ya betul. Padahal kucing. Dia yang jaga hartanya itu. Nah, jadi kami mencari ketenangan, kenyamanan, ya, dalam banyaknya harta. Padahal itu salah. Sebenarnya kesenangan itu adalah qillatil mal, dengan sedikitnya harta. Jadi nggak boleh jadi orang kaya. Ya boleh. Orang Islam harus ada orang kaya. Kalau nggak bagaimana nanti umat ini? Ya, harus ada orang kaya. Nah,
Umat Islam harus ada jadi orang kaya. Jangan, ini kan kajiannya apa namanya, untuk membentuk pribadi, jangan sama dunia apa namanya, berlomba-lomba mencari tapi lupa untuk akhirat. Ini maksudnya. Boleh orang Islam kaya tapi gunakan untuk membantu agama Islam, untuk akhirat. Nah itu maksudnya. Jadi orang Islam harus ada orang kaya, harus tajir. Nah, tapi jangan sampai di situ. Bantu juga umat Islam. Kan yang lalu dah kuatnya agama dan dunia karena orang kaya yang pemurah tadi. Nah, tapi kalau orang kaya nggak pemurah, udah pelit, bakhil, goyanglah agama, goyang dunia. Yang seharusnya menjadi dibantu, nggak dibantu, nggak siap-siap. Yang harusnya janda-janda tua dibantu, nggak dibantu, ya sengsara. Jadi goyang dunia ini, goyang agama. Sari janda muda. Iya. Teruskan. Wa talabna lazzat, kami mencari kelezatan. Bila watizuk, dengan merasakan nikmatnya makanan-makanan, cita rasa makanan. Wa nuril basor, dan enaknya penglihatan-penglihatan, megah wah gitu kan. Serba lengkap, mobil mewah, rumah mewah. Gitulah gambarannya. Wa hudurul marju, dan datang barang yang diharapkan ada aja. Ya. Fi nikmah, dalam kenikmatan, padahal itu salah. Bahwa jadanaha, kami dapatkan kelezatan-kelezatan itu, kami dapati kelezatan itu rupanya bukan dengan harta tadi, ya, bukan dengan cita rasa makanan yang enak. Kami dapati kenikmatan itu fil badanis sahih, di badan, di tubuh yang sehat. Kaya raya pun kalau badannya sakit-sakitan, kawan bisa makan daging, dia enggak. Nah, darah tinggi, kawan bisa makan sate, dia enggak. Ya. Percuma aja, kaya tapi enggak bisa nikmati. Nah, itu maksudnya. Kami pikir, ya, kelezatan, kenikmatan itu cita rasa makanan, ya, minuman, wa nuril basor, mata yang enak memandang, maksudnya serba lengkap lah, fasilitas lengkap. Kemudian wa huduril marju, kalau sekiranya mau datang aja barang tuh ada aja yang diingini. Nah, rupanya salah. Salah, sebenarnya kenikmatan itu terletak fil badanis sahih, di badan yang sehat. Di badan yang sehat. Nah, itu dia. Kita teruskan. Kemudian wa talabnal ilma, kami mencari ilmu fi batonin syaba'in, dalam posisi kondisi perut yang kenyang. Rupanya salah, itu ngantuk. Fawajadnahu, kami dapatkan ilmu itu fi batonin ja'iin, dalam perut kosong, dalam perut yang lapar. Ya Allah. Tapi sesuaikan juga lah, kalau pekerja berat, ngecor, maka sedikit. Nggak tenaga, diusir sama mandor lah, pulang. Mau ngecor ini. Goyanglah dunia. Sesuaikan juga. Ya, kalau pekerja berat, kuli, apalagi kuli bongkar muat di pelabuhan dan ngecor, sesuaikanlah makanannya. Dan juga situasinya. Kemudian wa fi naskhatin, dalam satu naskah, wa talabna rizqa fil ardi, kami tuntut, kami cari rezeki di bumi, padahal fawajadnahu fis sama, kami dapati rezeki itu fis sama, di langit. Dengan apa? Ya berdoa. Artinya kita cari rezeki di bumi, tabur sana sini, ya,
mau bisnis macam lah, tapi jangan lupa berdoa. Jangan nganggarkan apa namanya? Usaha. Usaha di bumi ini ya macam lah usaha. Ya. Tapi jangan lupa berdoa, itu maksudnya. Usaha, ikhtiar, tapi jangan lupa berdoa. Kalau berhasil nggak lupa diri, nggak lupa daratan, nggak berhasil nggak putus asa. Ini orang yang berusaha terus, bisnis apa yang pas ini. Kita lihat dulu posisi orang. Ini orang-orang yang akalnya apa, main ini, mana bisnis yang apa, yang pas ini. Zaman sekarang kan, yang matematikanya kuat, otaknya yang cernih, mana yang cocok. Berusaha, tapi jangan lupa doa. Berhasil, jangan lupa daratan. Hakikatnya Allah itu sebab tak memberi bekas. Berhasil jangan lupa daratan, nggak berhasil jangan putus asa. Nah itu dia. Tapi terus berusaha. Kita teruskan. Wal maqalatus salasuna, maqalah nasihat yang ke-30. Ini enak kitab ini, sistematis dia, nggak kesana kemari itu. Wal maqalatus salasuna, maqalah nasihat yang ke-30 an Aliin, dari Imam Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ali ini digelar Nabi babu ilmin, pintunya ilmu. Rasulullah, ana madinatul ilmi, kata Rasulullah, aku ni kotanya ilmu, aku ni gudangnya ilmu, wa aliyun babuha, sedangkan Imam Ali pintunya. Jadi an Ali radhiyallahu an, dari Imam Ali radhiyallahu an, qol, berkata Imam Ali, arba'atu asya, ada 4 perkara, qaliluha kasirun, sikitnya pun itu banyak. Ada 4 perkara, sedikitnya itu tapi apa bisa banyak gitu istilahnya. Bahasa gimana? Bahasa Arab ini. Arba'atu asya, ada 4 perkara, qaliluha, yang 4 perkara itu sedikit, kasirun tapi dihitung banyak. Nah, itulah. Imam Ali cerdas semua. Fayata'adzan nas, maka manusia bisa menjadi terganggu bizalikal qalil, dengan sedikitnya itu, tapi dihitung banyak. Mana yang pertama? Al-waja'u, ay al-alamu sakit. Sakit itu kan dihitung banyak itu, kemana-mana nggak bisa kita, namanya sakit. Ya, bisa mengganggu manusia walaupun sedikit, tapi aktivitas terganggu, kemana-mana nggak bisa, namanya sakit. Kemudian wal fakru, kefakiran, kemiskinan, sedikit tapi banyak itu. Sana nggak bisa, nggak ada ongkos, sana nggak bisa ikut kawan, nggak ada modal, gini-gini. Sedikit tapi banyak itu. Nah, kefakiran. Tapi kok dilihat hikmahnya lain lagi. Hikmahnya ini kan dari segi apa namanya, dunianya. Kemudian wanar, sedikit banyak itu, api kan gitu sedikit, percik, lama-lama jadi besar, bisa bakar rumah. Api yang sembarangan lah bang api. Apalagi musim kemarau, buang puntung rokok. Rupanya puntung rokoknya di bawah jendela. Di jendelanya layangan besar, kertas minyak, buang, orang ngeping, tiba-tiba terbakar jendela. Nah, hati-hati itu, sedikit tapi dihitung banyak. Nah, kemudian al-adawatu, permusuhan. Kita bermusuh sama satu orang, banyak itu dah. Ya. Apa itu permusuhan? Qasdul idrar, maksud untuk membahayakan, al-mutamakkin, yang telah ada tertanam fil qalbi, di hati, itulah musuh. Mana yang kubahayakan, itulah musuh. Sikit tapi banyak itu, hati-hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ra'sul akli, intinya akal, ba'dal iman, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawaddudu ilan nas, kasih sayang kepada manusia. Tidak. Ra'sul akli, intinya akal, pokoknya akal, ba'dal iman, setelah beriman kepada Allah, at-tawaddud, kasih sayang ilan nas, kepada manusia. Wa qala Sayyiduna Sulaiman alaihissalam libnihi, berkata Nabi Sulaiman kepada anaknya. Apa kata Nabi Sulaiman kepada anaknya? La tastaksir, jangan kau anggap banyak, ayakuna laka alfun sadiqun, bahwa engkau mempunyai teman 1000, kau mempunyai 1000 teman, dan kau anggap banyak. Bal alfu qalilun, 1000 itu sedikit itu. Apalagi teman ini mana ada istilahnya itu sahih, ada namanya apa, macam-macam. Nanti dijelaskan dalam kitab apa itu mana sahih, mana teman. Kadang ada teman-teman juga, ketika kita dapat musibah dia lari, ketika dapat musibah dia datang, itu macam-macam teman. Banyak apa di kitab apa tuh, di kitab Kawaki, ada sahih, ada Qori, itu macam. Jadi berkata Nabi Sulaiman alaihissalam, la taksir, jangan kau anggap banyak, ayakuna laka alfu sadiqin, kau mempunyai teman 1000, fal alifu qalilun, 1000 itu sedikit. Wala tastakil, jangan kau anggap sedikit, ayakuna laka adun wahidun, kau punya musuh satu, fal wahidu kasirun, musuh satu itu banyak itu. Oke, jangan sampai kita punya musuh satu pun, bahaya itu. Kenapa? Musuh itu mau mencelakakan kita jadi banyak, nanti merempet dan kemana-mana. Ada istilah orang itu, kalau untuk teman di meja makan banyak, teman di meja makan banyak, tapi ketika kita mendapatkan musibah, nampaklah teman yang sebenarnya itu. Ketika kita di meja makan, ketika kita mendapatkan nikmat, banyak teman. Ketika kita dapat musibah, tahulah kita teman yang mana, teman yang lain. Apa namanya istilahnya? Mana teman yang sebenarnya lah, mana teman yang hakiki kayak itu maksudnya. Itu pepatah bahasa Arab, cuman saya artikan bahasa Indonesia aja. Sekali lagi Pak Jamal ya. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun, maqalah yang ke-31 an Hatim al-Asam juga. Hatim al-Asam terkenal wali Allah. Qala, berkata dia, arba'atu asya, ada 4 perkara, la ya'rifu qadraha, tidak mengetahui nilai 4 perkara itu, illa arba'atun minal ajnas, kecuali dari 4 jenis manusia. Ada 4 perkara yang tidak mengetahui nilainya 4 perkara itu, melainkan 4 jenis manusia. Fa inna syai'a, maka sesungguhnya sesuatu, innama hanya saja, yu'rafu, diketahui sesuatu itu, bididdihi, dengan lawannya. Itu ya. Kita lihat yang pertama, asyababu, masa muda, pemuda, la ya'rifu qadrahu, tidak mengetahui nilainya masa muda itu, pemuda itu, ila syuyukh, melainkan udah tua. Nikmat kali ketika muda, sekarang udah tua, makanya kalian jangan main macam, jangan main-main. Mumpung masih muda, was-wasi belajar, nuntut ilmu yang bermanfaat lah. Kayak ini udah tua, ini nggak bisa lagi ya, itulah istilahnya. Mumpung masih muda, masih kuat, terus belajar, berusaha, energi masih kuat. Jadi yang tahu nilai muda itu, masa muda itu orang tua. Jangan sampai kalian kayak kami ya gitu istilahnya. Belajar, mumpung masih muda, puas-puasi belajar. Mumpung masih muda, puas-puasi nuntut ilmu.
mumpung masih muda pos-posi berbakti kepada orang tua, mumpung orang tua ada, mumpung masih muda aktivitas puas-puasi yang positif boleh, dan puas-puasi yang negatif. Yang pertama. Yang kedua, wal afiyatu, keselamatan, la ya'rifu qadraha, tidak mengetahui kadar tingginya keselamatan itu illa ahlul bala, melainkan orang yang kena bala. Nah, kena bala, memang bala ini ada dua kendangnya. Kalau bala mengenai orang beriman, sabar, itu akan menaikkan apa? Derajatnya. Baik dia taat, bagus, pergaulannya bagus, sholatnya bagus, tapi kena bala. Ini untuk menaikkan derajatnya kalau sabar. Tapi kalau bala mengenai orang maksiat, ini teguran ini. Teguran, balik. Sholat, berbuat baik, ngaji, itu dia. Makanya jangan kita pukul rata, kita lihat ini orangnya baik. Kita lihat musibah, ini orang maksiat, supaya teguran, supaya dia balik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasihatu, dan nilai kesehatan, la ya'rifu qadraha, tidak mengetahui nilai kesehatan itu ilal mardo, kecuali orang yang sakit. Kan gitu Pak Jamal ya, udah sakit tahulah, ya Allah enaknya sehat. Ya Pak, Kalau yang sehat enaknya sakit. Maksudnya kalau udah sakit tuh tahu nilai sehat tuh tinggi gitu. Kemudian wal hayat, dan nilai hidup, la ya'rifu qadraha, tidak mengetahui tingginya nilai hidup itu ilal mauta, kecuali orang yang udah mati. Enak kali orang itu di dunia beramal soleh lah, kalian jangan kayak kami nggak bisa balik lagi ke dunia. Kan udah meninggal masuk alam kubur, taulah dia kadar kehidupan itu, jangan dibawa main-main ya, jangan berleha-leha, tapi untuk beribadah. Kenapa? Udah masuk alam kubur nggak bisa lagi minta izin balik ke dunia, nggak bisa. Walaupun tadi saya bilang untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, ya Allah izinkan aku untuk balik ke dunia, untuk sholat 2 rakaat ya Allah, meninggal lagi nggak bisa. Kemarin semalam kemana? Orang muda tuh. Orang muda takut keluar. Iya. Ya Allah izinkan aku hidup ke dunia, hanya mengucapkan subhanallah, nggak bisa. Kemarin kemana? Habis pikirannya kemana aja? Sekali lagi biar pasti. Waqala syair, berkata syair Abu Nuwas. Kalau kita bilang kan Abu Nawas, sebenarnya Abu Nuwas. Bidomin nun, dengan menambahkan nun, Nuwas. Abu Nuwas. Itu lakopnya, gelarnya, namanya Hasan bin Hani. Hasan bin Hani, panggilannya Abu Nuwas. Kenapa dibilang Abu Nuwas? Dia punya kuciran rambut di belakang 2. 2. Yang kena angin bergerak-gerak dia. Akalnya banyak dia Abu Nuwas ini. Ada suatu hari Abu Nuwasnya dekat inilah dibilang dekat kedai tempat orang makan lah kan, dia dekat. Orang kedai itu kan masak, lezat lah. Jadi Abu Nuwas nyium aromanya, enak kali kita Abu Nuwas. Apa kata punya kedai itu? Bayar katanya. Kau udah menghirup aroma ini, boleh dikeluarkan duit. Ting, nah itu bayar. Bayar kan. Paham ya? Jadi dia di suatu hari dekat kedai masak, ya kan, mencium aroma masakan. Jadi ketahuan yang punya warung, bayar tuh koda mencium aroma kelezatan.
boleh diambil duitnya kan, dijatuhkan, ting, nah itulah bayarnya katanya. Banyak akalnya itu. Apa kata Abu Nuwas? Zunubi, dosa-dosaku, infakartu, jika kufikirkan, piha pada dosa-dosa itu kasirotun, sangat banyak. Tapi warahmatu Rabbi, rahmat kasih sayang Tuhanku, ausa, lebih luas lagi min zunubi. Ini artinya dilarang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dan jangan memputus asakan orang dari rahmat Allah, nggak boleh. Ya, dosa kau ya, banyak. Neraka nggak boleh. Yang tahu hanya Allah. Karena belum finish. Karena finishnya nanti pada waktu sakaratul maut. Entah dia taubat nasuha. Nah, yang ini yang nakut-nakutin tadi yang balik buat dosa. Nah, jadi kata Abu Nuwas, dosa-dosaku kalau kupikir-pikir sangat banyak. Tapi walaupun begitu, rahmat Tuhanku lebih luas daripada dosa-dosaku ini. Artinya mengajarkan kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, kita punya banyak dosa, tobat. Jangan putus asa. Ada orang banyak dosa, jangan kita putus asakan. Nah, gitu. Artinya jangan putus asa untuk diri sendiri dan jangan putus asa untuk orang, memputus asakan orang dari rahmat Allah, nggak boleh. Itu Allah semua yang punya apa? Kehendak, punya urusan. Wama tomai, dan tidaklah toma aku, tidaklah kuandalkan fi solihin, dalam beramal soleh, in amil tuhu, jika aku beramal. Aku tidak mengandalkan amal solehku jika aku beramal. Walakinni akan tetapi, aku lebih mengandalkan, aku lebih mengharapkan fi rahmatillah, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kok secara halusnya orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Kalau orang masuk surga karena amalnya, beratlah. Masih berselema amal kita ini, berat. Ya, makanya ada dalam suatu kitab, orang umurnya sekitar 500 tahun, siang malam beramal, siang puasa, malam ibadah, terus singkat cerita meninggal dunia di sidang. Apa kata Allah? Wahai malaikat-malaikatku, masukkan dia ke surga dengan rahmatku, dengan karuniaku. Apa kata orang ini? Oh enggak, bukan karena rahmatmu ya Allah, dengan amal ibadahku selama 500 tahun, siang malam aku ibadah. Oh gitu, kata Allah. Nah coba kita keran, ayo keran. Rupanya dibanding-bandingkan, dihitung-hitung, sebelah matanya aja ini, sebelah mata sama hidup dia beramal 500 tahun, belum lagi berapa namanya? Berbanding seimbang. Nah, itu mau kau andalkan amal ibadahmu. Nah, dia pun apa nama istilah dalam cerita itu mengakuilah bahwasanya amal itu bukan memasukkan orang ke surga, tapi tetap disuruh beramal. Itu maksudnya, jangan mengandalkan amal. Kalau kita mengandalkan amal, tadi saya bilang masih banyak belepotan amal kita, diterima atau enggak. Tapi kita kan nggak tahu. Tugas kita beramal. Beramal itu tanda dekat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi kita masuk surga karunia Allah, fadl Allah. Kalau kita amalkan amalan kita untuk ke surga, berat. Saya mah amal kita ini. Tapi gitu pun jangan tinggalkan amal ibadah terus, tapi tetap berpegang pada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi, wallah, dialah Allah, maulaya, pelindungku, allazi wa khaliqi, dialah yang menciptakanku, wa inni, sesungguhnya aku lahu, kepada Allah, abdun, hambanya, ukiru, aku akui, akhda'u, aku tunduk. Oh ini Abu Nuwas ini hebat ini munajatnya. Fa in yaku ghufranun, jika adalah ampunan, ya ada, itu rahmatun, merupakan rahmat.
Fadzalika, yang demikian itu merupakan rahmat. Jadi jika ada ampunan dari Allah, itu merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah. Wa in taqulil ukhra, jika adalah yang lain bukan rahmat, fama ana asnau, aku tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Di sini hak Allah Subhanahu wa taala. Hak apa namanya ini, Pak? Kalau bahasa apanya? Hak mutlak milik Allah. Nah, akan datang nanti makalah yang ke-32. Ini makalahnya 44, nanti ada 55, 66, 7, 8, 9, 10 selesai. Lalu apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yuf'al dzal jaddi minkal jadd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pak Haji, abang Atang berobat ya? Iya.